kami merasa tidak nyaman sebagai advokat membela klien dijadikan tersangka. Di mana letak pencemaran nama baiknya? Saya sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman kaget juga. Kok Bang Rasman dijadikan tersangka? Ini hal yang sangat luar biasa. Saya mengharapkan Polri itu profesional. Tapi ini kan mungkin oknum penyidik. Seorang pengacara nggak bisa tersangka gitu. Dia punya hak imunitas sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Advokat. Penegak hukum itu ada 4. Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. 3 ini itu digaji oleh negara. Kita ini itu jasa. Tapi kita penegak hukum loh. Nah, makanya kita juga punya undang-undang 2018. Undang-undang advokat. Ini kami atau saya dari pihak kuasa hukumnya Bang Rasman meminta pihak polisi untuk meninjau ulang kembali atas tersangkanya Bang Rasman. Ini sangat-sangat tidak sesuai dengan profesi kami sebagai advokat. Iklima hakim, klien memberikan kuasa, ada surat kuasa, semua keterangan yang dianggap mempermalukan itu atau pencemaran nama baik itu adalah dari iklima hakim. Ada WeChat-nya, ada rilisnya, dan juga ada keterangan dan pernyataan dari iklima hakim. Dan iklima hakim juga mengungkapkan perkara ini tentang pelecehan terhadap dirinya tersebut di depan Kementerian Perempuan dan Anak. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Kalau iklima hakim membantah, wajarlah dia dijadikan tersangka karena dia mempermainkan hukum. Nah, kalau Bang Rasman ini tidak etis sekali. Bagaimana hukum di Indonesia ini? Kita yakin dan percaya hukum masih panglima tertinggi di bangsa ini. Jadi jangan ada hal yang terindikasi ada tekanan atau pesanan menjadi pencemaran bagi kita sebagai advokat. Bagaimana kita bersikap? Artinya Bang Rasman porsinya sebagai membela klien Membela klien. Kita sebagai pengacara, apa peristiwa klien, kita seolah-olah hadir dalam klien. Bahkan kita menjadi keinginan klien itu. Seperti perkara apapun, perkara tanah, seolah kita pemilik tanah itu. Jadi kita baur dengan itulah yang sebenarnya pembelaan. Bukan ada juga sih advokat main 2 kaki, sana main sini main kan ada juga. Nah, tapi ini persoalannya berbeda. Kalau Pak Hotman Paris menganggap itu pencemaran nama baik, ya silahkan dengan iklima. Nah, pernah melakukan mediasi dalam perkara ini, saya hadir di lantai 16 di Mabes Polri. Ada kombes apa gitu. Nah, waktu itu ada Hotman Paris, ada iklima hakim, ada Bang Rasman, ada saya. Dan keluarganya Bang Rasman. Disampaikan, saya nggak mau damai. Kata Hotman Paris, kesini siapa yang mau damai? Kan mengklarifikasi mediasi itu adalah aturan dalam perjalanan penegakan hukum. Setelah BAP kan mediasi dulu, mana tahu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, dia menyatakan seperti itu. Tiba-tiba dia bilang,
Dia berdiri, dia peluk, dia cium itu si Iklimah Hakim. Di depan kombes loh. Saya ini pacaran. Kata Hotman Paris, cemburu kau. Nah, apa hukum yang bisa menginikan Rasman? Itu tanggal berapa tuh, Mas? Itu udah beberapa bulan yang lalu. Masih tahun 2023? Masih. Oh, oke. Ya, masih dalam perkara itu. Iklimah Hakim diam. Iya. Tapi di sini statusnya cuma Bang Rasman yang diposisikan sebagai tersangka. Iklimah Hakim enggak? Belum ada ketegasan sih, Bun. Nah, ini dia. Boleh kok kita bersuuzon. Masyarakat bisa lihat loh. Bagaimana cara penegakan hukum penyidik dan polisi. Ini oknum ya. Saya minta tegas kepada Bapak Kapolri. Hal-hal seperti ini ditertibkan dong Pak. Kami merasa tidak nyaman sebagai advokat membela klien dijadikan tersangka. Di mana letak pencemaran nama baiknya. Dan kita tahu pencemaran nama baik ini hukumnya juga, pasalnya juga sudah dihapus. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Nah, ini sekedar melakukan sikap yang tidak menyenangkan terhadap Rasman, saya juga nggak ngerti. Nah, saya mengharapkan sekali kepada pihak Polri untuk meninjau ulang kembali. Kalau pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Bang Rasman sudah cukup banyak. Baik dari Denis Carista, dari Hotman Paris sendiri menyatakan ijazah palsu. Dia tidak dapat membuktikan ijazah yang aslinya. Pak Hotman Paris tidak bisa. Kalau memang ada bilang ijazah palsu, kalau ada yang palsu, mana yang benarnya? Tolong tunjukkan Pak Hotman Paris. Ini termasuk pencemaran dan penghinaan. Sementara pihak Ibnu Khaldun semuanya udah menyatakan Bang Rasman ijazahnya sah. Bahkan Ibnu Khaldun sendiri meragukan ijazah anaknya Pak Hotman Paris. Yang sudah dijawab sama Pak Hotman Paris, itu ada clue kelemahan. Kenapa? Ya, anak saya kuliah di luar negeri, musim summer dia kuliah di Indonesia. Oh, nggak bisa. Indonesia tidak ada musim summer. Ketika anak kita kuliah di luar negeri, untuk menyamakan strata pendidikan Indonesia, itu harus kuliah lagi 1 tahun. Baru bisa dijadikan sarjana. Begitulah Indonesia menghargai pendidikannya sendiri di bangsa ini. Jadi mana yang penghinaan? Siapa yang menghina? Jadi tolong pihak polisi dengan segala hormat agar hukum bisa ditegakkan, agar hukum bisa dijalankan dengan benar. Tolong dong dipilah-pilah. Jangan terindikasi pesanan. Jangan. Jadi kami minta kepada pihak Kapolri sekali lagi, penyidik tolong ditinjau ulang lagi. Mohon Pak Kapolri ini membuat kami sebagai advokat se-Indonesia, saya peradinya Pak Oto Hasibuan, ini merasa tidak tepat dan tidak benar menjadikan Rasman Arif sebagai tersangka dalam kasus Iklimah Hakim. Di depan Kombes ketika mediasi, Hotman Paris menyatakan dia pacaran dan diciumnya Iklimah Hakim saat itu di depan mediasi. Nah, ini jangan karena perkara pacaran, perkara cinta-cintaan, hukum dimainkan. Ini udah permainan hukum. Itu hasil yang pertemuan itu apa setelah dia cium Iklimah? Ya, berarti hasil pertemuan itu tidak menjadi nilai. Kombes yang duduk di situ juga tidak ada harga. Karena Kombes itu tahu bahwa saya pacaran, mau apa kau, cemburu kau, katanya sama Rasman. Berarti ketika mereka putus, Iklimah Hakim bunuh diri, mencoba bunuh diri, mensilet lehernya,
dan mencari pengacara yaitu Bang Rasman, melaporkan ke SPKT buat LP dan melaporkan kepada pihak Kementerian Perempuan dan Anak. Nah, ini yang dipermainkan oleh Iklim Hakim dalam penegakan hukum. Ini siapa yang pencemaran? Jadi sebenarnya Iklim Hakim ini ada di posisi Bang Rasman atau di posisinya Bang? Nah, kita kan ini yang saya bilang, kasus ini diakui oleh Hotman Paris sendiri bahwa mereka pacaran. Jadi Iklim Hakim saat itu diam, tidak membantah. Jadi Iklim Hakim ketika beracara dengan Bang Rasman, dia nangis-nangis mau bunuh diri, dia tidak punya apa-apa. Maka saat itu dia pinjam uang Bang Rasman 12 juta. Bang Rasman minta kembali uangnya, namanya juga pinjam. Mungkin dia tidak mendapatkan, terindikasi ya. Ingat, kemungkinan karena dia tidak mendapatkan yang butuhkan dari Bang Rasman, mungkin dia kembali lagi ke pacarnya. Nah, apakah ini sandiwara mereka? Kita kan nggak tahu. Untuk menjatuhkan Rasman Arif Nasution. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi tolong, bagaimana etika kita dalam penegakan hukum? Supervisi hukum sudah tidak berharga. Ini adalah moral bangsa. Penegakan hukum Indonesia adalah termasuk moral bangsa Indonesia itu sendiri. Karena negara Indonesia ini panglima tertingginya adalah hukum. Mungkin itu sekali lagi kita mohon kepada pihak Kapolri dan pihak penyidik maupun Bareskrim, mohon ditinjau ulang lagi Pak. Kami merasa ini tidak tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, masih ada Bun. Ini kenapa sampai hari ini Bang Rasman masih belum buka suara terkait status penetapan? Oh belum ya. Saya sudah hubungi Bang Rasman. Bang Rasman ada perkara, dua perkaranya, satu perkara orang, yang kedua perkara pribadinya di internal keluarga. Dia lagi membangun sesuatu dan dia juga lagi sibuk dalam mengurus pencalekan. Ya, jadi insya Allah dalam minggu ini apa Senin apa Selasa dia sudah kembali ke kota. Mungkin dia akan datang ke Jakarta, kita bisa minta konfirmasi. Kampungnya itu dari Medan itu 12 jam, jauh. Nah, Mandailing Natal itu masuk lagi ke daerah ya. Nah, dia orang yang sangat berbakti kepada daerahnya, jadi lagi membangun daerah lah gitu. Mungkin itu yang bisa sepengetahuan saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah benar. Habis ini langkah hukum apa yang langsung akan diambil Bunda sebagai kuasa hukum Bang Rasman? Kalau saya dalam alurnya tetap melaporkan ini kepada Propam. Lanjut ke Propam. Ya, karena tidak melihat apa dokumen-dokumen yang kita berikan dan tidak melihat sudut mana yang membuat dia dipermalukan. Hotman Paris ini sepertinya karena dia kaya, sepertinya dia kebal hukum ya. Banyak pelanggaran hukum yang dilakukannya tidak tergubris. Salut juga saya dengan Pak Hotman Paris ini. Permintaannya terindikasi terkabul.